Baik, Mas Fadli, perkenalkan saya Ziva dan Mas Zen yang akan membersamai proses interview pada pagi hari ini. Untuk Mas Fadli, silakan ceritakan tentang diri Mas Fadli. Apa yang Baik, membuat Mas Fadli tertarik melamar posisi di perusahaan kami? baik. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan kesempatan interview pada pagi hari ini. Perkenalkan, saya Muhammad Pratama Fadli Ardiansyah. Saya lulusan SMK Negeri 4 di Jakarta, jurusan akuntansi. Sebelumnya, saya pernah memiliki pengalaman PKL di Samsat Jakarta Timur, bagian balik nama. Di sana saya mempelajari bagaimana cara berkomunikasi, kerjasama dengan tim, dan tentu bekerja di saat situasi yang sedang ramai. Selain itu, saya juga punya pengalaman pernah menjaga bank mini di sekolah. Saat ini saya memiliki kesibukan sedang mencari pekerjaan dan di sela-sela itu saya membantu ibu saya menjaga warung. Dan saya memiliki ketertarikan untuk bergabung karena saya rasa saya ingin belajar terkait untuk packing barang dan juga untuk meningkatkan kerjasama tim saya supaya bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, baik. Berarti Mas Fadli ini masih habis lulus ini ya? Lulus SMK ya? Iya Ibu, betul sekali. Oke. Mas Fadli udah sempat browsing tentang perusahaan kami, produk-produk yang dijual? Sudah Ibu, yang saya lihat kebanyakan produk tentang kesehatan sama ada skincare juga. Oke, baik. Ini PKL-nya kan kemarin ada di Samsat, itu tugasnya ngapain aja Mas di sana? Saya biasanya ngecek kelengkapan dokumen wajib pajak, terus juga saya pernah melayani wajib pajak, saya juga pernah menyelesaikan masalah komplain yang diajukan oleh wajib pajak seperti, "Kenapa Pak tiba-tiba pajak saya naik drastis?" Nah, saya bisa menyelesaikan itu dan saya bisa membuat wajib pajak mengerti. Dan juga saya bisa bekerja di situasi yang ramai seperti sedang pemutihan, jadi kan ramai wajib pajak, tapi saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya dengan tepat waktu. Oke, baik. Untuk Mas Fadli ini kan tinggalnya di kota Jakarta Timur. Itu Betul. tepatnya di mana Mas? Terus kemudian estimasinya berapa menit ke kantor kami di Kalia Tower? Saya saat ini berdomisili di Kalimalang. Untuk yang saya lihat ke Pulau Mas itu kira-kira karena saya belum memiliki kendaraan bermotor karena dipakai ayah, saya Mhm. menggunakan transportasi umum seperti busway Transjakarta. Itu saya lihat kira-kira estimasi waktunya 1 jam lebih, kurang lebih. Oke, 1 jam Betul. menggunakan transportasi umum ya? Iya, betul Ibu. Baik. Mmm, selama magang gitu, PKL udah pernah melakukan kesalahan Mas Fadli? Pernah Ibu, saya biasanya suka mencabut notis milik wajib pajak yang warna biru. Nah, saya pernah melakukan kesalahan, tidak sengaja, menyobek tapi, kesobek semuanya, tapi ternyata, itu tidak apa-apa dan bisa dicetak ulang kembali. Itu Nah, hari pertama saya. hari pertama ya, masih newbie ya, oke baik. Untuk PKL itu berapa lama Mas di sana? Saya menjalani PKL selama 6 bulan Ibu. 6 bulan. Selama 6 bulan itu kesalahan yang dibuat, bisa dihitung berapa kali? Mungkin hanya itu, mungkin, selain itu kayak, saya mungkin kurang bisa menangani komplain wajib pajak, kadang ada yang udah saya jelasin tapi mereka masih, kurang paham dan emosi mereka masih melonjak tinggi. Jadi saya menyerahkan, itu ke tim saya di loket yang lebih mengerti. Oke, baik. Berarti interaksi ke tim ini ya, bagus ya Mas Fadli ya? Betul Ibu, Oke, baik. Untuk, sistem kerja kami, staff packing ini kan part-time ya, di jam betul. 4:30 sampai jam 4:30, itu Senin sampai Sabtu. Tapi jikalau ada mungkin pesanan banyak itu, untuk lembur atau misal di hari libur harus berangkat, itu Mas Fadli bersedia nggak? Bersedia Ibu? Tidak mengganggu kegiatannya membantu orang tua? Tidak Ibu? Oke.
Baik, berarti bersedia misalkan harus lembur, harus masuk di hari libur itu bersedia ya? Walaupun jaraknya sekitar 1 jam Bersedia. menggunakan transportasi umum. Ya betul, bersedia Ibu. Oke. Gini Mas, sekarang misalkan, menurut Mas Fadli, apa yang harus dilakukan supaya tidak salah kirim barang ke customer? Mungkin saya memastikan kembali, alamat yang dituju dan juga saya mengecek kembali, di paketnya mungkin supaya tidak terjadi kesalahan, seperti itu Ibu, supaya Oke. tidak terjadi kesalahan. Oke. Misalkan barang itu rusak atau misal nggak lengkap, itu gimana Mas Fadli menyikapinya? Apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau barang itu rusak atau tidak lengkap, sebelum saya mem-packing, saya mengecek kelengkapannya dulu Ibu, seperti kayak ada yang, rusak enggak fisiknya, terus juga kayak ada yang kurang atau tidak sebelum melakukan proses packing. Jadi supaya barang itu sampai ke customer dengan, posisi lengkap dan juga tidak rusak. Baik. Menurut Mas Fadli, kalau, posisi staff packing ini lebih mengedepankan ketelitian atau kerapian? Mungkin keduanya sih Ibu kalau menurut saya karena, yang pertama saya harus teliti dalam yang pertama seperti tadi mengecek kondisi barangnya rusak atau tidak dan juga, lengkap atau tidak. Kemudian, tadi kalau itu juga harus penting Bu, menurut saya. Oke, baik, apa, kalau Mas Fadli sendiri merokok tidak? Saya tidak pernah merokok Ibu, dan tidak pernah sejenisnya juga tidak. Oke, baik. Ini kan, tadi Mas Fadli juga mempunyai kendaraan ya, tapi bisa ini ya, mengendarai ya Mas? Kalau mengendarai saya belum punya SIM juga sih Bu, Ya, sebenarnya karena saya mempunyai bawa SIM. motor. Oke. Baik, untuk, pertanyaan dari saya cukup, akan dilanjutkan ke Mas Zain ya, Mas Fadli ya. Silakan Mas Zain. Baik, halo Pak, selamat pagi. Mas Fadli aja Pak. Pak. Iya betul Pak. Yang saya lihat, kemarin kira 2 kali Pak, sekali naik Transjakarta, keduanya naik Jaklingko juga atau Transjakarta lagi bisa sih. Dari rumah biasanya, izin menjawab Pak, dari rumah sih biasanya saya naik J02 dulu, kemudian ke Kebonanas, iya naik 10 ke arah sana sih Pak. Itu saya cek di Google Maps kemarin. Betul Pak, Kebonanas Pak, Kebonanas. Kenapa Pak? Bisa juga ke arah velodrome bisa nanti dilanjut lagi mungkin Pak. Kemarin saya lihat di rute seperti itu Pak. Iya betul Pak. Biasanya emang, eee, ya iya saya baru-baru ini, menggunakan transportasi umum juga Pak, dan saya masih belajar tapi saya udah
udah paham untuk, rute-rutenya bagaimana, dan juga lewat map saya bisa, tahu arahnya ke mana dan naik apa selanjutnya. Jadi saya nggak akan nyasar atau apa. Sudah terbiasa, Pak, bahkan kadang, bisa lebih cepat tergantung datangnya bis juga. Iya, betul. Iya, betul sekali. Eee, karena saya lebih ingin belajar hal baru sih, Pak, dan juga saya ingin meningkatkan ketelitian saya juga kan, karena sebelumnya saya di pengalaman saya pernah melakukan kesalahan. Jadi saya ingin menjadi yang lebih baik lagi sih, Pak, soal ketelitian dan juga saya ingin meningkatkan kerjasama tim saya juga, dan juga saya ingin belajar terkait, dunia staf perbankan ini, Pak, bagaimana sistem kerjanya, dan juga saya juga memiliki fisik yang kuat selama ini. Tidak gampang sakit atau apa itu, Pak. Siap, Pak. Betul, Pak. Kak, kalau bergadang, saya, lumayan sering, Pak, tapi kadang saya seimbangin dengan pola hidup saya, Pak. Saya olahraga setiap hari sih, Pak, untuk, iya betul. Oh oh pernah, Pak, ketika saya pengalaman di Samsat Jakarta Timur, di saat saya baru masuk sebulan itu langsung pemutihan, dan pemutihan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, kalau nggak salah 3 bulan, dan itu benar-benar hektik banget terutama di saat awal dan di akhir itu wajib pajak sedang ramai-ramainya dan juga berkas sedang numpuk dan juga, kadang ada wajib pajak yang komplain, itu saya bisa menanganinya karena kadang ketika saya sedang mengurusi berkas, tim saya yang menangani wajib pajak dan jika saya sedang menangani wajib pajak, tim saya yang, mengurus berkas yang saya kerjakan. Kira-kira seperti itu, Pak. Saya berkolaborasi dengan tim saya dengan baik untuk menangani semua pekerjaan dengan tepat waktu. Betul. Eee, pernah, kayak semisal ada kendaraan wajib pajak yang seharusnya sisa satu, tapi di data kita itu masih ada 2. Nah, itu kadang kita melakukan koreksi seperti, diturunkan ke satu karena mungkin mereka lupa blokir atau lupa pisah kakak. Jadi kadang kita juga sambil menjelaskan kenapa, bisa terjadi seperti itu. Ada ketidaksesuaian antara data dan pada faktanya, supaya mereka mengerti dan tidak emosi. Kalau tanggung jawab dan amanah itu menurut saya sangat penting sih, Pak, karena, meskipun saya waktu itu hanya anak PKL atau anak magang, tapi, tanggung jawab saya anggap seperti saya sedang bekerja asli di situ. Karena saya nggak bisa main-main lagi seperti di sekolah dan juga saya, benar-benar bertemu dengan orang yang, karakternya berbeda-beda, ada yang emosian, ada yang sabar dan juga kadang ada yang, selalu nggak mau salah. Tapi saya, harus bisa menangani semua itu dengan, mood saya yang lebih baik lagi, supaya saya tidak terbawa emosi juga
dan saya bisa mengontrol emosi saya sendiri dalam, dunia pekerjaan bagaimana. Maaf Pak, boleh diulang pertanyaannya Pak? Kurang terdengar Pak. Iya. Ketika saya tidak ada tapi pekerjaannya harus selesai, itu saya mungkin berkoordinasi dengan tim saya juga sih Pak, kayak, apa ya, harus, mengorganisasikan pekerjaan tersebut supaya, selesai di waktu yang tepat dan juga, secara cepat kalau bisa. Supaya walaupun tidak ada saya, tapi saya, mengusahakan supaya tim saya bisa bekerja dengan baik dan, teratur. Baik, terima kasih Pak. Oke, baik Mas Fadli. Untuk proses interviewnya cukup. Untuk Mas Fadli ada pertanyaan untuk kami? Eee, saya ingin bertanya terkait honor per packing itu, bagaimana Ibu sistemnya Ibu? Apanya Makasih Mas? Ibu. Mohon maaf. Saya ingin bertanya terkait sistem honor per packing yang tertera di poster yang telah direvisi itu, maksudnya Heeh. seperti apa? Oke, baik. Untuk terkait honor nanti perusahaan akan menyesuaikan dengan tugas dan jam kerja yang diberikan. Nanti apabila Mas Fadli itu dinyatakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan yang dicari perusahaan, nanti detail penawaran akan kami sampaikan melalui WA sebelum tahap bergabung ke perusahaan kami. Baik Ibu, terima kasih. Oke. Ada lagi Mas Fadli? Kira-kira, posisi ini possible nggak ya Ibu kalau saya sambil kuliah nanti Ibu? Saya ada niatan ingin melanjutkan kuliah juga Bu. Oke, rencananya ingin kuliah ya. Um, karena ini jam kerjanya jam 12:30 sampai jam 12:30, tapi itu kan belum dilihat dari apa ya, sistem di perkuliahan juga kan Mas jadwal-jadwalnya. Nanti mungkin Betul. bisa didiskusikan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Oke, ada lagi Mas Fadli? Mungkin sudah Ibu, hanya itu saja cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Fadli sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti proses interview pada pagi hari ini. Semoga Mas Fadli sukses selalu dan ada kabar baik nantinya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak atas undangan interview hari ini. Sama-sama Mas. Silakan boleh live ini ya, Ya, tumitnya. terima Terima kasih kasih. Ibu. Ya, sama-sama.